Saat kita duduk di kelas 10, kita belajar untuk menjadi suatu hukum tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan hukum yang lain. Menegakkan tumpang tindih. Hukum di Indonesia masih tumpang tindih. Regulasi nasional yang tumpang tindih. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Tetapi faktanya masih banyak hukum yang saling tumpang tindih di negeri kita tercinta Indonesia. Although it may not receive any significant attention, this thing has the potential to gradually undermine the nation. Saya, Muhammad Gozan Azulian, sebagai calon parlemen remaja tahun 2025, menolak keras hal ini. Dalam rangka mencapai Indonesian Net Zero Emissions pada tahun 2060, telah terjadi ketimpangan hukum di antara Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemasangan PLTS atap hanya dapat dilakukan 2 bulan dalam 1 tahun. Hal ini memicu sikap konsumen menunda atau malah membatalkan terkait pemasangan PLTS atap. Dan hal ini juga mempengaruhi kontribusi rumah tangga terhadap target bebas emisi. Dan yang paling penting, kebijakan ini memicu ketimpangan terhadap RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan pasal 2 huruf A yang menekankan kemudahan akses untuk energi terbarukan. Lantas, solusi apa yang dapat saya berikan? Jika Tuhan menganugerahkan saya berkesempatan untuk menjadi bagian dari DPR RI, saya akan memastikan bahwa regulasi yang ada sifatnya mendorong, bukan menghambat, terutama dalam rangka proses transisi energi. Saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR RI untuk mencapai mimpi kita bersama, yaitu mencapai Indonesian Net Zero Emissions pada tahun 2060. Yang pertama, fungsi legislasi. Saya akan mendorong revisi regulasi yang membatasi waktu pemasangan sehingga dapat selaras dengan komitmen energi bersih. Perubahan harus mengakomodasi insentif bagi masyarakat dan mempermudah proses pengambilan keputusan untuk konsumen. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya akan mengoptimalkan subsidi pemasangan PLTS atap untuk rumah tangga menengah ke bawah dan UMKM. Subsidi akan membantu meringankan beban investasi awal dan meningkatkan nilai manfaat di mata publik. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Saya wajib memastikan bahwa implementasi kebijakan ini sesuai dengan tujuan strategis kita. Pengawasan perlu memerhatikan dampak kebijakan bagi partisipasi masyarakat, menekan potensi ketimpangan hukum, dan mencegah regulasi yang kontraproduktif dengan energi bersih. Inilah tindakan yang saya ambil. Bagaimana dengan Anda? Net zero emissions is not only a dream, but a goal to be scored at.